Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 15 hari belajar machine learning. Kali ini kita akan membahas tentang text summarization. Oke, langsung saja ke contoh soal. Oke, misalkan kita punya satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama sampai kalimat 4-nya ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ya, kemudian kita akan coba untuk mencari mana kalimat utama dari keempat kalimat ini atau dari paragraf berikut ini. Kalimat utamanya akan kita jadikan sebagai hasil ringkasan. Nah, ini adalah pendekatan text summarization dengan nama extractive summarization. Oke, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tokenisasi. Apa itu tokenisasi? Semua kalimat kita pisahkan menjadi kata per kata. Secara sederhana kita bisa pisah menggunakan spasi. Sehingga kalimat 1 kita dapatkan kata-kata berikut ini, kalimat 2 juga kata-kata dari peringkasan sampai linguistik, sampai kalimat 4 ada kata jika sampai kata ringkasan. Tahapan kedua dalam pre-processing kita adalah filtering. Yang kita lakukan di filtering, kata-kata yang tidak penting kita hapus. Contoh, ada kata dan, kemudian ada kata yang pada kalimat pertama, itu kita hapus semua, sehingga tersisa kata-kata yang penting di setiap kalimat. Nah, bagaimana caranya kita tahu kata tersebut penting apa tidak? Kita bisa pakai yang namanya stop words, nanti akan kita coba. Kemudian yang ketiga adalah stemming. Nah, setiap kata pada setiap kalimat kita harus kita kembalikan kata tersebut ke dalam bentuk dasarnya. Gunanya apa? Gunanya agar kita bisa mendapatkan dasar kata yang sama. Ketika misalkan, jadi misalkan kata penggunaan dengan kata menggunakan. Nah, itu bisa dianggap sebagai satu kata yang sama karena memiliki kesamaan dasar kata. Contoh di slide sebelumnya, kata digunakan dan kata penelitian berubah menjadi kata guna dan kata teliti. Oke, hasil stemmingnya ini yang akan kita inputkan ke dalam model kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung term frekuensi. Apa itu term frekuensi? Term frekuensi adalah kemunculan setiap term pada setiap dokumen. Contoh, kata term metode muncul 1 kali di dokumen 1. Kemudian term kalimat muncul 0 kali di dokumen 1, 0 kali di dokumen 2, 2 kali di dokumen 3, dan 3 kali di dokumen 4. Seterusnya untuk semua term. Itu yang pertama. Tahapan kedua, kita akan menghitung log frequency weighting dengan rumus berikut ini. Log frequency weighting nilainya adalah 0 jika term frekuensi term pada kalimat D sama dengan 0 begitu. Dan jika term frekuensi dari term T pada kalimat D itu lebih dari 0, maka nilainya adalah 1 tambah log 10 dari term frekuensi term T pada kalimat D. Oke, sederhananya begini ya. Kalau misalkan kemunculan pada kalimat tersebut 0, maka nilai weightingnya 0. Kalau misalkan lebih kemunculan kata tersebut pada suatu kalimat atau data uji itu lebih dari 0, maka dihitung dengan rumus 1 tambah log dari jumlahnya. Contoh, kemunculan kata metode pada kalimat pertama adalah 1, sehingga 1 itu lebih besar dari 0. Kita tambah, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 1 ditambah log 1, atau 1 ditambah 0 sama dengan 1. Coba untuk kata fusi di kalimat pertama. Ya. Di kalimat 1, kata fusi muncul sebanyak 2 kali. Sehingga nilainya adalah 1 ditambah log 2. Log 2 adalah 0,31, sehingga hasilnya adalah 1,301. Oke.
Kemudian kita coba untuk untuk kata kalimat. Di kalimat keempat muncul sebanyak 3 kali, ya. Sehingga rumusnya adalah, ya, kita coba ya. Rumusnya adalah 1 ditambah log 3 atau 1 ditambah 0,447 1 sama dengan 1,447. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya, kita menghitung dokumen frekuensi. Apa itu dokumen frekuensi? Dokumen frekuensi artinya seberapa banyak dokumen yang memuat term ini. Ya. Contoh, kata metode hanya ada di dalam satu kalimat dari semua kalimat, yaitu pada kalimat pertama, ya. Dan hanya ada pada satu kalimat, begitu. Kemudian coba kita cek kata ringkas. Kata ringkas muncul di 3 dokumen. Oke, coba kita back. Kata ringkas. Oke. Kata ringkas muncul di dokumen 2, kemudian muncul di dokumen, ya. Kata ringkas muncul di dokumen 2 sebanyak 2 kali, muncul di dokumen 3 sebanyak 1 kali, dan muncul di dokumen 4 sebanyak 1 kali. Berarti ada muncul di dokumen 2, 3, dan 4. Berarti muncul di 3 dokumen, gitu. Oke, setelah menghitung dokumen frekuensi, kita perlu menghitung inverse dokumen frekuensi. Caranya bagaimana? Contoh di sini caranya adalah dengan rumus berikut ini, ya. Jadi inverse dokumen frekuensi dari term T adalah log dari N per dokumen frekuensi term T. N ini adalah jumlah dokumen atau jumlah kalimat dalam contoh kasus kita, ya. Oke. Misalkan untuk metode, ya, ini ya. N adalah jumlah N sama dengan jumlah dokumen atau jumlah kalimat kita, ya, kalau dalam contoh kasus ini. Kemudian DFT sama dengan jumlah dokumen yang memuat term T. Sehingga IDF dari metode adalah log dari 4, oke. Sebelumnya N-nya ini adalah 4. Kemudian dibagi 1 sama dengan log 4, ya, sama dengan 0,602. Oke, coba lagi ya. Misalkan untuk fusi. Untuk fusi, yaitu ada 2 dokumen frekuensinya, ya. Berarti IDF fusi sama dengan log 4 per 2 sama dengan log 2 sama dengan 0,301. Nah, ini dia. Kita hitung semuanya. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung TF-IDF. Jadi, hasil dari IDF tadi kita kalikan dengan hasil weightingnya. Ya, berarti contoh 1 dikali 0,602. Hasilnya 0,602. Kemudian balik lagi. Misalkan ini ya, 1,447 dikali dengan 0,301, ya, untuk kalimat, ya. 1,447 dikali 0,301 sehingga dapat 0,444, gitu. Jadi sesuaikan dengan posisinya. Misalkan untuk kata kalimat pada kalimat pertama, weight-nya adalah 0 dikali dengan 0,301, hasilnya adalah 0 di sini, ya. Itu untuk teorinya. Oke, setelah kita dapatkan TF-IDF, maka kita akan jumlahkan. Contoh, kita akan jumlahkan semua ini.
Ya, jadi di kalimat pertama ada berapa? Kita jumlahkan ini ya, semua TF-IDF-nya ya. 0,602 tambah 0,602 tambah 0,62 sampai 0,783. Untuk kalimat kedua juga kita jumlahkan, kalimat 3 kita jumlahkan, kalimat 4 kita jumlahkan. Maka kita akan dapat hasil bobot berikut ini. Ternyata bobot yang tertinggi adalah 3,83 yang berasal dari kalimat 1. Sehingga kalimat 1 ini adalah kalimat utama dan bisa kita ambil sebagai hasil ringkasan. Oke, itu teorinya ya. Sekarang kita praktek. Oke, connect dulu. Misalkan saya punya paragraf berikut ini ya. Sepanjang ini tentang sejarah awal kerajaan Kesultanan Ternate. Ya. Oke, ini saya simpan di dalam suatu variabel teks namanya ya. Oke, kemudian kita akan pisahkan berdasarkan titik dan berdasarkan kita ganti slash n-nya ini kita hapus ya karena teksnya saya ambil dari Wikipedia ya. Kemudian kita pisah berdasarkan titik. Jadi ketemu setiap titik maka akan kita pisah. Oke, didapatlah kalimat-kalimat berikut ini ya. Kalau kita cek panjang kalimat tersebut, panjang data kita adalah 81. Berarti kita punya 81 kalimat di data set kita. Oke, kemudian kita akan download package, kita akan import package NLTK dan juga kita akan download punctuation ya, tanda-tanda baca dan segala macamnya karena kita akan menghapus itu. Oke, kita sudah pisahkan paragraf menjadi kalimat per kalimat. Selanjutnya kita akan lakukan tokenisasi ya, memisahkan kalimat tersebut menjadi kata per kata ya. Pertama kita panggil dulu NLTK regex tokenizer untuk memisah. Kemudian kita declare bahwa kita akan memisahkan kata per kata. Nah, kemudian kita akan looping. Untuk setiap sentence, kita akan set sentence tersebut menjadi lowercase, huruf kecil, dan kita akan mentokenize. Ya, kita jalankan ini. Maka hasilnya adalah list ya yang ada dua dimensi ya. Dimensi pertama adalah nilainya 81, dimensi kedua adalah jumlah kata dari kalimat tersebut. Oke, kemudian proses selanjutnya adalah melakukan filtering. Kita akan menghapus kata-kata yang tidak penting. Daftar kata-kata yang tidak penting sudah tersedia juga di library NLTK ini. Dan kita bisa download dengan komen berikut ini, nltk.download stopwords. Oke, untuk melihat daftar kata-kata tersebut kita bisa masukkan di dalam suatu list ya. Nah, ternyata daftarnya ada banyak nih. Segera, seharusnya, sehingga, seingat ya. Tahu, tanda, tanpa, tanya, ini semua daftar stopwords kita. Oke, kemudian kita akan melakukan filtering. Jadi kata-kata yang terdapat di dalam stop word akan kita hapus. Oke, sekarang sudah tersisa kata-kata yang penting saja ya. Nah, sekarang karena ini karena ini kita sudah bisa jadi kata per kata, sekarang dan sudah kita lakukan filtering, sekarang kita sambungkan lagi. Oke, jadi kalimat. Ya. Dan kita akan lakukan stemming ya, mengembalikan kata-kata tersebut menjadi kata dasarnya. Nah, di sini kita pakai suatu package namanya Sastrawi ya. Kita bisa import steamer factory, kemudian kita panggil steamer factory .create steamer. Nah, ketika kita melakukan steaming, maka kita bisa looping untuk setiap sentence kita dan kita panggil steamer.stem dengan mengirimkan sentence kita. Contoh, misalkan
kalimat pertama apa ya di sini? Ayo kita lihat sama-sama. Kalimat pertama adalah sejarah kerajaan Kesultanan Ternate besarnya bersumber legenda hikayat. Setelah di stemming hasilnya sejarah Raja Sultan Ternate. Oke, kerajaan berubah jadi raja, kesultanan berubah jadi sultan. Bersumber berubah jadi sumber. Oke. Sekarang hasil inilah yang akan kita masukkan ke dalam model kita. Nah, untuk melakukan ekstraksi TF-PDF gampang sekali, kita bisa melakukannya dengan dua baris ini. Oke, oh belum dijalankan ya, kita belum jalankan tadi. Oke. Oke, akan kita jalankan setelahnya juga ya. Oke, kita panggil kelas TF-PDF Vectorizer ya dari sklearnFeatureExtraction.text ya. Kemudian kita declare bahwa setiap teks akan kita lowercase. Dan juga kita lakukan fit transform terhadap sentence yang sudah di stem ya. Agar bisa diproses, kita simpan dalam bentuk array. Coba kita cek dokumen.shape-nya 81,385. Berarti ada 81 kalimat ya, berarti ada 81 baris yang berasal dari 81 kalimat dan ada 385 kolom yang berasal dari 385 kata. Oke, sekarang kita ketentukan berapa banyak kalimat utama yang mau kita ambil sebagai hasil ringkasan. Kita pilih 5. Oke, kita import NumPy. Nah, oke, karena kita sudah dapat TF-IDF-nya, sekarang waktunya kita menjumlahkan untuk menjumlahkan nilai TF-IDF untuk mendapatkan weight dari setiap kalimat. Maka kita bisa pakai komen ini ya, menjumlahkan dokumen dengan memilih axis sama dengan 1. Dari sini kita dapat 81 bobot dari kalimat tersebut. Oke, kalau kita sort ya, kalau kita urutkan dari kecil terbesar, ternyata paling besar adalah bobotnya 4,34356. Tapi kita tidak peduli nilainya berapa, yang kita peduli adalah indeksnya. Kita bisa ambil indeks 5 tertinggi dengan kalimat berikut ini, dengan sintaks berikut ini ya. Nah, ternyata indeks tertinggi adalah 2, 9, 15, 40, dan 1. Oke, sekarang kita mau tampilkan semua kalimat pada indeks ini sebagai hasil ringkasan. Tetapi ketika kita menampilkannya harus sesuai dengan urutannya ya. Jadi jangan sampai yang kalimat 40 kita tampilkan pertama karena weight-nya tinggi. Nah, itu kurang tepat ya. Untuk mencapai itu kita harus mensort dulu nilai top n-nya ini sehingga kita dapat hasil ringkasan adalah kalimat 1, 2, 9, 15, dan 40 secara berurutan. Kemudian coba kita print. Nah, hasil ringkasan dari paragraf yang panjang tadi adalah ini. Salah satu hikayat yang terkenal bla 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 sampai ke atau juga dikenal sebagai persekutuan Moluku Kieraha. Oke, sampai sini sekian. Terima kasih. Ketemu di kesempatan selanjutnya.